Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan motoran tipis-tipis teman-teman di pagi hari yang cukup cerah setelah kemarin hujan deras sekali ya teman-teman. Kita akan melihat kondisi dari Sungai Dengkeng teman-teman ya, salah satu sungai yang ada di Kecamatan Cawas. Bagaimana kondisinya teman-teman? Ini adalah jembatannya, kita lihat. Oh, ternyata kondisi bagus ya teman-teman semuanya. Kemarin sempat hujan deras dari siang hari teman-teman, dan ada beberapa tempat yang di sekitar sini itu sudah terendam air ya, luapan dari sungai. Tapi alhamdulillah ini sudah cukup berkurang ya, sudah banyak berkurang ya, bukan cukup berkurang. Terlihat teman-teman, bisa lihat sendiri ya. Kita cek dari atas aja teman-teman. Kondisinya debit airnya udah tidak seperti kemarin ya, dan sampahnya banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Kalau secara volumenya ini cukup aman ya. Jadi kemarin sempat volumenya air itu tinggi sekali, jadi sangat mengkhawatirkan kalau terjadi hujan terus-menerus maka sangat mungkin terjadi banjir. Dan alhamdulillah pagi ini sudah bagus ya. Hanya kemudian terlihat sampahnya yang menumpuk. Jadi teman-teman semuanya, kita tadi sudah menyaksikan sendiri ya kondisi dari Sungai Dengkeng, salah satu sungai yang cukup penting yang ada di daerah Klaten ya, terutama di Kecamatan Cawas maupun Kecamatan Bayat ya teman-teman. Karena ini adalah sungai utama di mana arus dari sungai ini memang dibawa ke Bengawan Solo ya teman-teman. Jadi sungai ini memang menjadi pengendali ya kondisi aliran air. Artinya teman-teman, kalau kemampuan sungai sudah tidak bisa menampung air teman-teman, maka tentu yang terjadi adalah banjir. Dan kemarin tanggal 5 April 5 Maret ya tahun 2024 teman-teman semuanya, terjadi hujan yang cukup deras ya. Ya dimulai dari sekitar jam 2 kalau nggak salah, atau jam 1 sampai sore. Cukup mengkhawatirkan juga kondisinya karena pada jam-jam segitu sudah ada beberapa tempat atau beberapa titik tepatnya ya di daerah dekat Sungai Dengkeng yang mengalami banjir. Kemudian sore hari saya juga melakukan pengecekan ya teman-teman. Ada video live-nya, ada di video saya ya di bagian live, maka saya merekam kondisi sekitar jam 17.30 menit ya, sekitar setengah 6 lah gitu. Kondisinya sebenarnya cukup mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah ini tadi saya lihat ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri videonya. Volume airnya udah turun dan terlihat
sudah pada tahap aman istilahnya ya. Hanya saja tadi terlihat ya, sampahnya itu banyak sekali. Baik teman-teman semuanya, pada pagi kali ini selain kita melakukan dalam tanda kutip ya pengecekan ya, motoran sambil melihat kondisi sungai, saya juga tertarik untuk membicarakan terkait dengan kondisi dari negara yang bermusim tropis ya, seperti Indonesia ini teman-teman, dimana musim penghujan adalah salah satu musim yang hadir tiap tahun ya. Terkadang volume air itu sangat besar teman-teman, dan ketika daya tampung ya tempat aliran airnya itu sudah tidak sanggup, maka yang terjadi adalah banjir. Bukan berarti ya teman-teman di negara-negara selain tropis tidak ada banjir ya, bukan berarti seperti itu, karena kadang kita lihat juga di negara Amerika ada juga banjir ya, padahal di sana bukan negara tropis ya. Dan di negara Cina pun juga seperti itu ya teman-teman. Yang menarik adalah bagaimana sebenarnya langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir tersebut. Ini yang sebenarnya sesuatu yang cukup menarik ya, untuk dipecahkan, didiskusikan gitu teman-teman. Hal itu penting karena memang tadi kita menyadari bahwa kehadiran musim hujan itu memang sesuatu yang diharapkan ya. Namun kemudian jika pada kondisi tertentu terkadang musim hujan justru menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan ya, seperti banjir tadi. Ini opini saya saja ya teman-teman. Jadi seharusnya memang ada sebuah standarisasi ya di dalam menghadapi musim penghujan ini, yang saya tidak tahu apakah sebenarnya secara aturan pemerintah itu sudah ada ya. Kalaupun sudah ada, apakah sudah dilaksanakan atau belum, karena ini hubungannya tentu dengan kebijakan ya, pendanaan dan sebagainya. Jadi banjir itu kan memang banyak sebabnya ya. Yang paling sederhana ya tentu tentang kondisi dari sungai ya, kondisi dari sungai teman-teman. Apakah sungai itu bersih ya dari sampah, pun kemudian bantaran-bantaran sungainya teman-teman, apakah memang sudah dipersiapkan ketika terjadi aliran volume air yang besar bisa menampung ya, ataukah hanya dibiarkan saja? Karena saya melihat seperti di Sungai Dengkeng itu salah satu penyebab utama ya terjadinya banjir yang ada di sekitar itu adalah ketiadaan talut ya yang ada di samping-samping sungai. Di beberapa titik itu memang cukup mengkhawatirkan ya, terutama yang ada di daerah sekitar mana ya daerahnya itu teman-teman, sebelum pintu air yang kita lihat tadi ya teman-teman. Di situ memang daerah yang sangat rawan banjir karena memang jebol ya. Jadi kanan kiri sungai itu jebol. Nah, sebenarnya menurut saya hal ini adalah sesuatu yang harusnya jadi perhatian penuh oleh pemerintah, membangun talut-talut
mengantisipasi ketika volume air itu besar begitu. Nah, saya tidak tahu apakah sebenarnya sudah ada kebijakan ini. Kalaupun sudah ada, apakah memang sudah dilaksanakan secara optimal ya teman-teman. Ya semoga saja ya, siapapun yang memimpin, baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah, hal tersebut kemudian terpikirkan bahwa kita hidup di negara tropis di mana resiko bencana banjir itu besar ya. Ya, karena volume air tadi yang melimpah di musim penghujan. Ini kemudian berpikir tentang bagaimana solusi dari semuanya. Nah, selain itu teman-teman ya, selain dari kondisi sungai ya, baik itu keadaan bersih atau kotornya ataupun kondisi bantaran sungainya, maka tentu ada faktor-faktor lain teman-teman yang ini tidak menjadi sebab langsung, tapi menjadi sesuatu yang menjadi sebab terjadinya banjir. Apa itu? Tentu adalah kondisi dari perbukitan atau pegunungan-pegunungan yang pada dasarnya adalah tempat menyimpan air. Nah, ketika kemudian bukit ataupun gunung itu digunduli ya teman-teman, tentu arus air itu akan turun langsung ke bawah. Dan inilah yang kemudian membawa volume berlebih air yang akan dialirkan ke sungai. Nah, ini memang kebijakan yang memang tidak bisa dilakukan secara manual atau secara individual ya. Ini harus menjadi sebuah gerakan dan tentu sebuah kebijakan dari pemerintah yang bisa mengatur ini semua. Jadi sekali lagi teman-teman ya, siapapun yang memimpin kita ya, baik di daerah maupun di tingkat nasional, memang sudah selayaknya untuk berpikir seperti ini. Karena kita hidup di negara tropis, maka salah satu resikonya adalah terjadinya bencana banjir karena ada musim penghujan di mana air melimpah gitu. Ya, semoga ini menjadi perhatian mereka ya. Dan tentu saja solusi dari semuanya tidak seperti apa yang saya lakukan atau saya omongkan di sini. Banyak sekali dan tentunya ada ilmunya. Ada ilmu pengetahuan yang tentu membahas tentang pengendalian air tersebut. Demikian teman-teman ya, video singkat kita melakukan pengecekan terhadap kondisi sungai, kemudian sedikit kita bicara tentang apa-apa atau opini saya ya, terutama ini teman-teman terkait dengan bagaimana kemudian sebaiknya mengantisipasi terjadinya banjir tersebut begitu. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.